Oke, selamat siang. Salam peternak. Kali ini kita berada di tempat peternak penetasan. Kali ini kita akan melakukan tutorial tentang mesin penetas. Mesin tetas yang kita tutorialkan hari ini adalah mesin tetas sederhana yang bersumber dari aliran listrik. Sebelum kita melakukan tahapan daripada usaha penetasan ini, baiklah akan perkenalkan dulu bagian-bagian daripada mesin tetas yang sederhana ini. Mesin tetas sederhana ini kita buat dengan secara manual, dan ini kapasitasnya dari 50 sampai 200 butir telur. Sebelum kita menggunakan bagaimana cara menetaskan yang baik itu, kami akan perkenalkan bagian-bagian dari mesin penetasan sederhana ini. Seperti inilah mesin tetas sederhana kita yang kita akan peragakan kali ini. Sebelumnya kami akan perkenalkan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah adanya alat yang dinamakan termostat. Termostat seperti ini yang di dalam. Termostat, termoregulator. Termostat ini berfungsi sebagai pengatur suhu. Dia akan bila mana suhu akan panas, dia akan mengembang. Ada kapsulnya. Dia akan mengembang mengempis. Bagian kedua adalah termometernya. Termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar suhu yang diharapkan. Jadi termometer itu untuk mengetahui suhu yang akan dikehendaki. Yang ketiga adalah bola lampu sebagai sumber panas. Yang keempat adalah rak tempat telur ini sendiri. Yang keempat adalah baki sebagai tempat air. Baki tempat air ini berfungsi untuk mengatur kelembapan. Bagian dari terakhir dari penetas ini adalah adanya lubang ventilasi. Ventilasi ini berfungsi sebagai lubang pernapasan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkan oksigen, karena telur sendiri itu akan melakukan proses respirasi pernapasan. Lubang ventilasi itu berfungsi sebagai pernapasan dari telur sendiri, karena telur itu selama dalam proses penetasan itu dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan membutuhkan oksigen karena adanya kehidupan di dalam telur itu sendiri. Itulah bagian-bagian daripada mesin tetas tadi, dan pada saat ini kita sudah melangkah kepada bagaimana proses daripada tahap-tahap dari penetasan itu sendiri. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mengatur suhu di dalam penetasan itu sendiri. Suhu sepertinya contoh kita akan melakukan tutorial tentang penetasan itik petelur. Jadi pada umumnya telur itik yang akan kita tetaskan itu membutuhkan suhu 38 derajat Celcius. Jadi sebelum kita memasukkan telur, kita akan pastikan bahwa suhu untuk telur itik itu adalah 38 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit. Seperti inilah yang suhu yang dibutuhkan oleh ternak itik itu. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa penetas itu sudah ada air yang berisi di bawah baki. Setelah semuanya sudah selesai tahapnya, kita memasukkan telur yang kita pilih dari kualitas yang bagus. Telur yang sebelum kita memasukkan, baiklah kita lihat bahwa dari sisi kebersihan telur itu tidak akan terjadi yang namanya kotor. Jadi telur kita pastikan bahwa itu bebas dari kotoran-kotoran yang ada. Nah, kalau sudah demikian, sudah sesuai dengan suhu optimal yang kita butuhkan, kita masukkan telur secara perlahan-lahan. Jadi seperti inilah kita memasukkan telur. Ya, setelah kita memasukkan telur,
kita diamkan selama 4 hari berturut-turut tanpa dibuka, tapi ventilasi udara kita tutup sepenuhnya. Ventilasi udara di atasnya kita tutup sepenuhnya. Di hari yang pertama itu kita tutup sepenuhnya, terus di hari kedua kita buka 1/2. Di hari ketiga kita membuka ventilasi di 3/4, dan hari keempat kita buka semua ventilasinya sampai hari terakhir penetasan 28 hari. Oke, mana jelaskan lah. Setelah 4 hari selesai dilakukan pada hari kelima sampai dengan hari ke-23 itu dilakukan bolak-balik telur, pembalikan telur selama 3 kali dalam sehari. Jadi selama pembalikan itu ditetapkan waktu-waktu yang kita pastikan bahwa itu harus teratur. Dan di hari kelima kita sudah bisa mengetahui melakukan peneropongan telur untuk mengetahui bahwa telur itu sudah terbuai atau tidak. Itu dilakukan peneropongan di hari kelima dan ke-6 atau ke-7. Jadi di hari kelima sudah bisa kita melakukan adanya telur yang fertil dan infertil. Tanda-tanda bahwa telur ini fertil dengan adanya seperti serabut di dalam. Kalau kita senter, malah apakah bisa melalui senter HP ataukah melalui senter yang dengan nyala yang kuat. Jadi kita melakukan peneropongan di situ untuk memisahkan mana telur yang fertil dan mana yang tidak fertil. Terus itu sampai berlanjut sampai hari ke-23 terjadi pembalikan. Hari ke-24 itu kita diamkan lagi untuk memberikan kesempatan bagi telur untuk proses menetasnya. Dan di hari ke-25 sudah ada tanda-tanda telur sudah mulai retak, dan di hari ke-28 itu sudah ada yang sudah mulai bertelur. Jadi sudah mulai menetas. Jadi dari hari pertama sampai titik membutuhkan 28 hari untuk sampai pada tahap penetasan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan salam peternak. Terima kasih.